Weh, malam teman-teman semuanya. Malam guys. Weh, kuota sekarat. Weh, 720p. Ini udah sengaja loh, nggak 1080 loh, biar kuotanya nggak ini banget, nggak seret banget. Malam-malam. Mantep. Malam-malam begini. Udah kita gambar-gambar aja yuk. Sambil nongkrong ya, santai. Wih, nongkrong. Kalau gue yang gambar nggak santai. Kalian yang santai. Serius. Gue serius. Kita yang komen, ya nggak? Yang Aduh, komen, nyantai bro. enak nih. Makan Indomie dulu biar enak. Aduh. Sponsor deh. Kita mau Udah jadi gambar. aja sketnya, Bil. Jadilah. Gila. Ya nggak culun banget gitu sketsanya, kayak kalau seenggaknya sketsanya udah senang, gue tenang gitu, kayak mau streaming. Kalau misalnya kayak mau bikin apa ya gitu kan, gue tegang biasanya. Oh gitu triknya, Bil. Ya kalau udah ada sketsanya ya, warna kan tinggal nyusul aja, kayak gimana gitu. Nah, Iya juga sih. Kalau masih kertas kosong tuh pressure ya. iya kayak pokoknya udah ada coret gitu. Enak. Persiapan adalah persiapan. Biar selesai tepat waktu. Kayak ujian aja nih, Naufal nih. Selesai nggak selesai kumpul. Ambil. Nah, gue mau santai. Kan ceritanya mau chat and draw. Nah. Oh iya. Kalau Jadi lu cepet-cepet, waktu bikin sketch, gue tanya dong. ya, Teman-teman kalau ada baru bikin bentar udah ditanya. Bukan, kan lu mau menjelaskan sesuatu atau mau bertanya dulu nih ke teman-teman nih, buka sesi pertanyaan. Pertanyaan apa ya? Misalnya kasih teman-teman mau nanya gitu. Tadi gue sih mau nanya, lu mulai dari mana itu sketsanya gitu. Ya boleh aja. Biar lu nggak under pressure juga. Oh ya, santai sih gue mah. Nah, iya kan chat and draw kan. Chat and draw. Gue draw, itu yang chat. Jadi katanya ada mau nanya. Loh? Kolis disconnect tiba-tiba. Terus disconnect. Pantes tiba-tiba anteng. Nah, pas disconnect. Gue udah nanya-nanya tuh. Lah, gimana sih? Iya, gue udah nanya-nanya, cuma cuekin. Gue tiba-tiba sepi gitu, dikirain kayak Tiba-tiba di ghosting. ghosting juga. Iya. Apa? Jadi lu mulai dari mana itu sketnya? Ya sketnya mah sket aja, kayak biasa bikin gambar kan. Ini sketnya juga nggak yang realistik banget, kayak anime aja gitu. Ya lu ada lihat referensi kah atau apa gitu. Referensi ada sih Pinterest yang cuman cewek lihat ini doang, tapi gue bikinnya nggak mirip. Soalnya takut kena copyright. Idea doang ya? Idenya doang, kayak gue cari nih enaknya skate apa nih gitu. Kayak di cium ini, cium apa tanaman, udah tanamannya gue nggak tahu nih tanaman fall atau bukan. Cium tanaman.
salim sama tanaman. Hmm. Langsung Gitu doang. warna loh. Hanya gitu doang kok. Tuh. Ya ada lagi, kasih kesempatan ke teman-teman. Oh, kayak Enggak, jadi sebenarnya ini lu mau ditanyain sama teman-teman atau kita nih lebih enak kayak ngobrol aja nih gua sama lu sama Fajar gitu. gue Atau mah teman-teman bebas gue. hmm, Mau ngobrol ayo, bebas. mau Ngobrol tanyain ayo. bebas aja, nggak ada materi khusus kan ini Bil ya? Nggak ada kan, gue nggak bawain apa-apa ini. Oh ya udah. Kan cuman kan ada temanya dong, ya dong. Temanya Oh, Ya sesuai kan? tema tapi Temanya temanya kemarin itu ialah apa? Fall For I'm I'm in Love. in Love. Waduh, Jadi karena ini musik. di musim-musim cuma di Indonesia cuma 2 musim ya, musim hujan, kemarau, ya kan? Woi, iya, pilot. doi. Mhm. Tapi ini fall-nya adalah musim cinta, ya nggak? Woi, Wis, sik. Mhm. cintaan. Terus jadi secara konsepnya Billy ngambil, apa namanya, warna-warna fall ya, daun-daun berguguran gitu. Ya ini gue mulainya udah oren nih. Yang kayak nyoba-nyoba Yoi, nih kalau Coklat. ya kayak bisa nggak nih kayak gue mulainya dari coklat-coklat gini nih. bisa dong. Wis, Coklat bisa itu dong. kemana aja? Coklat itu kemana aja soalnya. Mana aja? Mhm. Oh, lu bilang Ijo, maksudnya. Bukan lu nanya. iya. Coklat itu bisa kemana aja. Oh, Coklat, abu-abu bisa tuh. Oke, kita coba buka sesi pertanyaan ke teman-teman. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya, ngobrol bentar langsung silakan tanya di nih. chat. Iya, soalnya garing ntar. Iya gak sih? Ngeliat Ternyata lebih susah jadi host dibanding jadi yang gambar. Karena gambar mikirnya gitu aja. tiba-tiba ghosting lagi Kolis. Iya ini kenapa ya? Tiba-tiba gua hilang lagi. Gua nggak bisa denger. Ini kayak Mic lu, ada yang ngehack. Wes, masa hack. Zaman zaman sekarang tuh hack-hackan gitu. Soalnya yang nge-hack itu biasanya nggak punya kemampuan untuk bertarung dengan jantan. Wah, apa ini? Jadi pakai cara hack. konspirasi. Iya dong. Belum berpikir sebuah pertanyaan, nggak usah dipikir, tanya aja. Kak, kerja kayak gini tuh bisa dapat duit nggak, Kak? Bikin cewek gini? Ya, Waduh, bisa udah itu doang. dong. Iya dong, bisa. Oh, bisa? Soalnya Eh, heeh, iya dong, bisa dong. Soalnya banyak ada beberapa orang tuh yang pernah nanya di email gua, terus atau di IG gua, "Bisa nggak kerjain buat marriage-nya dia?" Gitu. Dia mau oh, nikah, terus pakai foto-foto pre-wedding, tapi dia maunya painting. Begitu dikasih tahu budgetnya, mereka nggak jadi, mundur. oh. Nah, Tapi bisa berarti ya? bisa dong kalau itu. Bisa, berarti bisa dong, heeh. Bisa. Tergantung kita mau ambil apa enggak, tuh. Tapi ini lebih berhasil untuk kayak, apa namanya, gambarin buat orang yang kita suka nggak sih? Wah,
Itu kayak ini dong Buat poster hari ini dong. Kayak gue kan gambar istri gue. Ya. Tapi kan itu pas lu udah jelas udah jadian kan. Udah Iya dong. jadian. Tapi masih Kalau belum pacaran. jadian, kalau lu lagi mau PDKT terus lu gambarin gitu, orangnya pasti kabur. Ih, creepy ih. Iya nggak? tergantung kok. Wah, Kalau ganteng enggak. Tuh, kalau yang gambar ganteng gitu. Iya, Wah, di sini opininya kita dari pria-pria nih, kayaknya nggak bisa dipercaya nih. nggak bisa Harus dipercaya. ada harus ada wanita yang beropini di sini. ada Oh iya female benar. host nih kayaknya. Coba Sesa ini diem aja nih, coba Bener Sesa tuh. gimana? Ada yang komen tuh Menurut setuju tuh. menurut lu gimana, Lu Sa? good looking lu aman tuh. Lu good looking, lu aman. Siapa itu maksudnya? Hmm. Wah dia nggak denger Sesa nih. Mute kali. Hmm. Tuh. Jadi lu nih gambarnya tetap di apa namanya, di bawah line art ya? Apa painting-nya nih, line Iya. art-nya tetap lu keep ya? Mhm. Ya Jadi untuk biar Tapi kok gue sementara. nggak bisa lihat gambarnya sih? Halo? lu nggak bisa lihat Ya, gambarnya? Nah, Waduh. sekarang baru bisa. Oh, Tadi harus Iya. nggak ngomong dulu. kelihatan gitu. Oh, Oh, ngomong harus bisa. ngomong dulu. Oke. Lu tadi gua tanyain opini lu tentang Apa? kalau ada cowok nih, ya, tiba-tiba gambarin lu, misal seandainya dulu pas lu waktu masih single gitu ya, tiba-tiba Oke. dia lagi mau PDKT, terus kasih gambar ke lu gitu. Lu seneng atau lu ngerasa creepy? Kalau nggak kenal ya? Maksudnya nggak kenal orangnya gitu. Iya, kan Kayak banyak tuh tahu-tahu. yang banyak kan yang nggak kenal kan. Ah, Soalnya cuma suka nih cewek cakep banget nih, atau cewek ini idaman gue banget gitu. Tapi dia mau deketin kan nggak berani kan. Nggak jadi temen juga, oh. nggak jadi circle juga gitu. Terus tiba-tiba kasih gambar gitu. Kalau Kalau gambarnya bagus ya udah. Kalau gambarnya nggak bagus, oh baru gitu. gue protes. Mirip Tapi gitu. nggak sih kalau misal, ya kalau misalnya nggak kenal banget baru kayaknya ini deh. Kayak Soalnya gue punya bertanya-tanya temen kok. tuh pengalamannya kayak gitu, dia kasih ke satu cewek gitu, ceweknya langsung ngeblok dia, kabur gitu. Mungkin karena nggak gambarnya kenal, bagus maksudnya nggak? nggak ada konteks gitu loh. Kecuali kayak Gambar teman kan udah tahu gitu. Jadi kayak ya udah. hmm, Kalau nggak kenal sama bagus. sekali, soalnya kan kita bukan selebriti ya. Jadi kalau bukan kenal kayak stalking gitu kan. Tahu dari Iya, mana nih orang. benar. Jadi serem. Tapi kalau misalnya udah kenal ya kayak santai aja. Iya, betul betul betul. Ini lumayan agak sepi apa ya hari ini? Iya, Apa? Kalem-kalem juga yang datang. Ya, Lain, santai aja nggak lah. apa-apa, santai aja. Enggak, Kan maksud gue apa karena temanya Fall I'm in Love gitu terus kayak pada temanya Baper ya. enggak lah, pada jiper duluan. enggak lah, Semoga tidak ya. tidak. Ini mungkin mereka lagi sibuk, ya enggak? Oh iya. Baru ini kali. Deadline awal Tapi bulan kan. banyak. Ini kan awal bulan kan, terus lagi pegang duit kan, hangout, Oh iya. Oh iya. Sabtu. weekend, ya. Baru gajian Oh nih, iya teman-teman hangout mau Sabtu. ngingetin nih buat next week udah sempat dibahas kan kayak Mhm. karena kita ada in person workshop sama seminar jadi Discord-nya libur dulu ya. Nanti kalau ada pengen yang live sendiri gitu sok silakan tapi dari kita ketemu aja di lokasi ya nggak? Ya, kok libur Kak? Ya. Ya jadi emang pas workshop-nya itu, eee, buka buat berapa orang sih maksimal? Halo? Ah, Cek cek.
Yang lu masuk? Oh, saya hilang ya? Udah lah. Iya. Ini lu ada contohnya nggak, Bil? Ada referensinya nggak? Buat warnanya sih nggak ada ya. Lightingnya? Lightingnya juga nggak ada. Oh, jadi lu ini ngarang nih semua dari tadi lightingnya. Ngarang ini. Hebat nih, teman-teman. Karena ilmunya sudah sering kepake. Jadi Enggak lah hafal. ini. Kayak warnanya juga mesti nyari-nyari nih. Kayak belum fix. Tapi menarik loh, Bil. Gue mau dong, ini dong kasih suggestion gitu. Dari belakang ada lightingnya, supaya siluetnya kelihatan. Oh, belum. Gue emang rencananya mau gitu, tapi ntar. Tapi kan gue mau request Oh, lighting. request. Boleh. Boleh dong. Boleh. Boleh. Ntar ya. Kalau di belakang lightingnya warna dingin bisa nggak? Dingin. Atau lu mau warm semua? Kayaknya kalau fall gue mau Warm semua. mungkin ke white kali ya. Tapi ini rambutnya kan gue mau ini ya. Warnanya mau red gitu. Coba cara cek dulu warnanya nih yang bagus. Gak kayak warna poninya aja, Bil. Gue Ini pengen bagus. agak bocor dikit. Wih, terbiasa nih. Explore. Kalau Explore kuning Amin Love. kayaknya. Coba deh segitu. Teman-teman, belum ada pertanyaan? Lo masih menyimak kali. Masih menyimak. Mau tanya cara pick tone warna buat shadow agar tidak terlalu gelap atau kena warna madi gimana ya, Kak? Gimana tuh, Bil? Oh, gue jawab nih. Iya, Kak mau tanya cara pick tone warna buat shade atau shadow agar tidak terlalu gelap karena warna atau kena warna madi gimana ya, Kak? Cara Cek ngepick shadow. warna buat shadow. Kalau pick warna sih pick aja di sini sebenarnya. Cuman Menentukan biar mungkin maksud dia, ya menentukan. biar tahu dia madi atau tidak itu sama harus tahu warna madi itu yang kayak gimana. Sebenarnya essentially warna tuh nggak ada yang madi ya. Biasanya madi itu karena relasinya kayak sebelahnya warna apa gitu. Misalkan kalau misalkan kuning ketemu hitam madi gitu kan. Sebenarnya kuningnya sendiri tuh nggak madi kalau misalkan gitu doang. Jadi Gitu, Bil. Gue baru tahu, Bil. Kalau kuning sama hitam jadi madi. ya terus ya tengah-tengahnya kan kalau di blend jadi abu-abu gitu kan. Nah jadi untuk menjembataninya kayak di tengahnya tuh harus kasih something. Kalau misalkan dari kuning mau ke hitam, misalkan harus ada birunya kah atau Oh, ada ke hijau paham. dulu kah gitu. Nah baru gradasi Iya, pelan-pelan ke paham. hitam gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan ini nih kayak rambut tukang oranye nih kayak
Kan gue shadow-nya agak hitam kan ini kan. Nah kalau misalkan dia sendiri ya dia mungkin madi gitu, tapi kalau misalkan gradasinya tepat gitu kayak ada yang saturate gitu, dia jadi nggak madi lagi, dia namanya jadi harmoni gitu istilahnya. Hmm. Ya itu sama kayak di Oke. musik Kalau kan gitu. pertanyaannya, mm, kalau pertanyaan dia itu lebih ke gini, Bil, gimana cara milihnya? Kalau tadi kan Nah itu kan pemahamannya ya, teorinya kan. teorinya. Nah cara milihnya kan gue bisa pakai slider nih, kayak biasanya sih gue ini juga kayak apa ya, ini kayak agak kayak dukun-dukunan sih, tapi kayak gue ini Dukun. coret di sini gitu kan, terus kayak wah ini madi nih gitu, berarti either value-nya salah atau color-nya salah, antara kurang saturate kah gitu misalkan, atau kurang dingin kah, kurang hangat kah gitu kan, macam-macam soalnya madi itu. Jadi dicek gitu, biasanya kalau di mid-tone madinya itu biasanya kurang saturate seringnya. Oh, ternyata madi itu nggak harus di midnya ya, Bil ya. Kalau gue soalnya kalau biasanya gue pikir warna madi itu midnya tuh kurang berwarna, lokal colornya tuh kurang masuk. Ya madi sebenarnya bisa di mana aja sih kayaknya. Jadi Bisa di highlight kalau juga ada bisa gitu. kalau Yuk. James Gurney ada teorinya kalau untuk madi. Jadi itu dia Apa itu? Mana gue? dia tuh ada pembuatan limited palette color Gamut. itu. Bukan, ada lagi selain itu, limited palette color gitu. Jadi kayak dibikin range antara misalkan ada satu mood nih, yang ini kan moodnya fall kan, ya Yoi. kan. Terus lebih ke arah warm kan. Jadi Mm. ada batasannya. Warm itu batasannya atau relasi color yang dipakai itu apa aja, ya kan? Pertama kan. Ah. Itu dilihat tuh misalnya color warm itu ada orange, yellow, dan sebagainya gitu. Nah, misalkan dari mood tersebut yang dominan tuh apa? Misalkan orange ya kan. Mm. Yang di sini kan misalkan orange dan yellow gitu yang dominan gitu. Nah, ketika orange dan yellow itu kan akan membentuk sebuah mood yaitu lebih ke arah warm ya Kak. Nah, jadi ketika warm itu dimasukkan dengan warna-warna cold yang dingin atau tiba-tiba ada warna biru atau tiba-tiba warna yang sangat bertentangan gitu sama dia, itu akan mengakibatkan warna jadi madi. Misalkan lu campur biru gitu Bil di situ. Atau lu campur hijau, yang hijaunya hijau toska gitu. Itu relasinya tuh udah jauh gitu. Jadi nggak ada Oh. hubungannya gitu. Ah. Nah, terus lu blend, itu akan mengakibatkan warna jadi madi. Oh, Gitu. setuju. Gitu. Ada teori-teorinya kan kalau yang itu. Baca bukunya berarti. Ya bisa. Apa tadi nama bukunya kok? Color and Light. Color and Light, guys. James Gurney. Jadi tentuin dulu Pak ininya moodnya mau kayak apa. Dan pertama kalau biru ya ada relasi semuanya gitu ke arah biru gitu. Kalau orange ya ada relasi semua ke arah orange. Ada satu mood gitu. Nah, kalau colorful kayak misalkan colorful itu biasanya tuh terjadi seperti gambar-gambar kayak di siang hari gitu ya. Itu kayak colorful biasanya. Langitnya biru lah, terus pohonnya warnanya daunnya hijau, terus bunga-bunganya berwarnanya kelihatan. Karena originalnya muncul gitu sebenarnya. Apa? Karena originalnya muncul, jadi colorful. Iya,
Heeh, gitu. Jadi gitu deh arahnya. Kira-kira menjawab nggak, Chief? Chief. Chief Cip. Chief Officer. Oh, jadi lu yang depannya ini POM gitu ya. Terus belakangnya cold gitu. Tapi arahnya putih gitu ya. Ya betul. Iya kan? Nah, ini kan lu kan masukin karena ini mood-nya adalah warm semua. Ketika lu masukin warna abu-abu, maka abu-abu itu akan terasa cold atau terasa lebih dingin gitu ya. Betul sekali. Karena overall semuanya tuh warm. Gue aja baru sadar nih Gitu kalau pakai teman-teman. abu-abu. Iya. Ya, gue kayak pik-pik aja sini kayak Lu kok ngeracik-racik warna. lu kalau saturasinya lu turunin lagi, dia akan jauh kerasa lebih biru. Saturasi lu turunin lagi, dia akan jauh lebih biru Si ini ya highlight ini. di mata kita. Heeh. Jadi kayak di Oh, mata kita tuh kerasanya biru gitu. Padahal itu apa namanya, sebutannya white balance. Jadi mata kita tuh pinter, kan ada white balance kan mata kita. Kalau overall-nya semuanya orange gitu, tiba-tiba ada warna abu-abu, maka warna abu-abu itu akan berubah jadi warna dingin. Kalau semuanya warna biru, terus tiba-tiba ada warna abu-abu di tengah, maka warna abu-abu tersebut akan terasa hangat. Gitu deh. asik. Karena ada white balance Namanya itu. white balance. Mau nanya kok, apakah dalam rendering saat grayscale itu harus 100% ke render semua atau render 50% baru lanjut dengan coloring? Tunggu. Apakah dalam rendering saat grayscale itu harus 100% ke render semua atau render 50% baru lanjut dengan coloring sampai 100%? Dan suka bingung juga nih, tahap-tahapan yang efisien dalam splash art mulai dari sketsa sampai jadi terutama setelah tahap thumbnailing. Oh, gitu. Jadi Oh, gimana terus space art. tanggapan Anda? Ya, Apa pertanyaannya? waktu lu ngerjain Gue sibuk nih. Oke, gua Bang Jago nih. persimpel ya. Nih, dia tuh lagi nanya nih waktu tahap grayscale. Nah, lu Aha, kan nggak ada tahap grayscale kan? Lu kan line nggak ada, art nih, terus nggak ada. habis itu langsung color kan? Nah, Yoi. kalau dia nanya kalau tahap grayscale tuh gimana? Mau di-render dulu formnya sampai 100% jadi, terus baru di-color, atau Oh, 50% baru coloring, ya nggak? tergantung sebenarnya ya. Gitu. Kayak kayak pengennya apa gitu. Kayak kalau misalkan lagi moodnya, kalau gue sih ya moodnya mau ngerender grayscale dulu ya, ayo gitu. Kalau misalkan kalau biasanya sih nggak sampai 100% tapi ya kayak misalkan kalau mau ngerender grayscale paling apa ya? Apa formnya kebentuk aja sih, nggak tahu berapa persen. Sampai formnya kebentuk ya. Ya kayak misalkan kan kalau misalkan sketsa banget kan itu kan misalkan kayak cuman basic value doang kan, cuman abu lah apa. Nah ini dikasih lighting terus kasih rendering sedikit gitu. Gitu doang biasanya. Kalau tanggapan Fajar gimana, Jar? Hmm, sebenarnya bebas sih, tergantung kebiasaan nyamannya gimana gitu. Poin utamanya itu kalau misalkan kayak Billy tadi line art langsung warna, jadi Billy tuh membentuk volumenya sekalian ngasih warna. Nah, kalau misalkan nge-grayscale dulu, jadi istilahnya kita lebih ringan nih, kita bikin volumenya dulu, nanti tinggal ngewarnain. Cuman, kamu harus paham fungsi-fungsi dari blending option. Jadi misalkan kita saat ngebentuk gitu, kok ini kurang kurang gelap ya. Nah, kita bisa gelapin sama warnain, misal pakai overlay. Atau, aduh kok terlalu kuat pakai soft light aja. Nah, itu karakter-karakter itu kamu harus paham. Jadi kita nggak melulu dalam grayscale ke warna tuh
cuman pakai overlay atau soft overlay, kita harus tahu karakter-karakternya. Jadi kita pas ngebentuk itu, ngewarnainnya itu tuh sekalian ngisi warnanya ya juga. Gitu sih kalau dari aku kok. Gitu. Oke. Kalau aku biasanya 50% bikin. Habis itu masuk ke color kayak tadi pakai caranya Kak Fajar ya. Jadi bisa pakai blending option-nya itu. Setelah itu biasanya aku dalam tahap itu masih belum pisah layer ya. Jadi biasanya satu layer gitu. Karena kalau dari dalam tahap itu pisah layer itu udah menyulitkan buat kita sendiri gitu. Jadi biasanya aku tuh masih satu layer semua, terus layernya masih berantakan. Habis itu dalam tahap 50% terus ke color. Color itu aku masih sebutnya thumbnail, tapi detail thumbnail. Belum belum rendering dan polish ya sebutannya. Kayak gitu. Jadi ada tahap yang namanya detail thumbnail. Detail thumbnail tuh apa sih? Itu isinya tuh udah color, terus lighting shadow dan lightingnya udah, moodnya udah, semuanya udah lengkap gitu. Cuma dia belum detail dan belum terlalu ke render. Jadi itu sebutannya tahapan 50% sebenarnya. Habis itu baru aku pisahin layer-layernya. Misalkan foreground, karakter, background. Nah, dari habis pisahin baru detailin. Itu. Jawab nggak? ZZZ. Ada 3 versi itu jawabannya. ZZZ. Ini tahapan yang efisien dalam space art mulai dari sketsa sampai jadi terutama setelah tahap thumbnailing. Itu setelah tahap thumbnailing paling efisien tuh detail thumbnail. Detail. Menurutku. Ya sama-sama. Oke. Lanjut Wi, ini Billy udah mantep nih. Warna-warna yang dipakainya nih. Aduhai. Duhai. Permisi Kak, mau nanya ada teknik khusus nggak ya kalau painting kain agak transparan yang di bawahnya ada objek kayak gini? Terima kasih. Teknik khusus? Maksudnya teknik khusus ya pakai referensi. Ya, itu dihafal. Jadi biasanya tuh study ya sebutannya ya. Tadi cobalah ambil kain yang transparan sedikit terus ditaruh di teman kita gitu terus foto. Iya, biasanya tuh kita langsung tahu, oh bagian yang di painting tuh cuma bagian yang kena cahaya gitu. Biasanya kayak gitu. Itu kalau plastik ya, saya ingat gue. Itu kalau plastik tuh kayak gitu. Bagian cuma kena cahaya doang nih. Yang kena refleksi gitu. Kalau kain yang ini sih belum coba ya. Dia lebih susah lagi tuh dia. Patung tuh. Pakai kain transparan. Patung. Rasa transparan. Transparan. Ya bisa gitu ya. Keren juga ya. Lucu loh. Oh, ada itu gambarnya. Itu sih gila sih itu bisa bikin kain transparan dari batu, coba gimana? Mm. Wih.
Ada yang mau nanya lagi? Typing. Gak kelar-kelar typing. Bikin esai. Ini yang ada di pikiran lu apa, Bil, saat gambar begini? Apakah lu baper nih, bawa perasaan juga nggak waktu lu painting kayak gini? Oke. Perasaan apa ya? Bentar ya. Oh, perasaan mah ada lah, kan istri gua senang sunflower, jadi gua bikin sunflower. Itu doang tapi. Oh gitu. Tapi ini mood aja nih, kayak mau kayak gimana moodnya gitu. Nah, cara ngelatih analisa dan memilih warna gimana ya biar warnanya bisa kontras antara grayscale dengan hasil yang maksudnya apa ini? Warnanya bisa kontras antara Kontras grayscale dengan grayscale hasil yang dengan udah hasil di yang udah coloring. Warnanya bisa kontras. Berarti dia abis dari grayscale diwarnain malah nggak kontras berarti. Gitu bukan? Maksudnya? Maksud Tinggal dikontrasin aja dong. Coba jelaskan lagi itu tanya. tinggal kontrasin aja. Coba penjelasannya yang ini apa namanya? Pertanyaannya yang jelas coba. Warnanya bisa kontras antara grayscale dengan hasil. Coba Beda Titis maksudnya. lebih lanjut lagi. Malam kok mau nanya dan request kalau bolehkah kasih lihat contoh atau penjelasan gimana cara menggunakan teknik soft edge dan hard edge biar hasil gambar terlihat lebih tajam. Gimana tuh soft edge sama hard edge? Ini ada di gambar gua nih, ada yang soft, ada yang hard. Ya. Kalau misalkan hard gua pakai brush yang hard, kalau yang soft gua pakai brush yang soft. Benar kan? Kapan harus hard, kapan harus soft, Will? Misalkan nih muka kan rounded nih. Nah, gue pakai brush yang soft kan dari tadi, kayak gue rapi-rapiin gitu kan. Oh. Kayak gitu halus, kayak delicate gitu muka kan. Begitu bunga nih kan ada aw-awnya gitu, kayak ujungnya kan tajam. Nah, gue pakai brush yang tajam. Itu doang. Jadi sesuai itu objeknya ya, keperluannya ya. Kalau rounded pakai brush rounded gitu edge-nya. Misalkan di muka nih kayak ada yang tajam nih, misalkan di ujung mata ini nih kayak dia mau tajam ya, tajamin. Gitu. Oh ini si Titis Dok gitu. Dia bilang, iya hasil coloringnya nggak beda jauh dari grayscale. Oh jadi maksudnya waktu ketika dari grayscale terus ke coloring terus kontrasnya berubah Berubah atau banyak tuh value biasanya tuh. atau formnya berubah ya. Ya itu kasusnya sih ketika di grayscale berubah ya berarti harus dikembalikan lagi. Jadi pemakaian coloringnya itu mungkin kurang pas gitu. Jadi gelap terangnya itu kurang pas, harus dikontrol. Caranya ya cuman pakai adjustment kalau udah terlanjur gitu. Gitu, di-adjust aja. Bagian yang mana yang mau digelapin, yang sesuai dengan grayscale yang sebelumnya. Jadi pas grayscale sebelumnya atau pas value rendering gitu, itu harus di-save gitu. Biar nanti pas udah di tahap coloring kita recheck ulang apakah cocok apa enggak gitu. Kak mau tanya cara menentukan tingkat intensitas shading sama cahaya biar gambar nggak kelihatan terlalu over kontras. Cara menentukan tingkat Nyambung intensitas. sama pertanyaannya Titis Dok nih, sama nih kok. Ya gimana tuh? Coba Fajar jawab. Kak mau tanya cara menentukan tingkat intensitas shading sama cahaya biar gambar nggak kelihatan terlalu over kontras. Cara menentukan tingkat intensitas shading. Ya dari kita dong. Pemilihannya gimana coba? Kalau misalkan terlalu kontras, nanti ini
jadi nggak sesuai sama teksturnya. Misalnya kalau kayak kulit gitu dibuat terlalu kontras nanti kayak besi malahan. Maksud cara menentukannya gimana coba? Gimana kok? Hmm? Gimana Cara maksudnya? supaya nggak overexposure ya. Pertama, Overexposure. kalau di HSB itu kan ada color slide tuh, ada HSB. Itu biasa ada tingkatan yang B itu adalah brightness. Jadi ketika warna yang kamu pick itu mendekati angka 100, artinya itu udah putih banget. Udah terlalu terang banget. Gitu. Biasa range-nya itu brightness itu kalau kita painting biasakan jangan sampai brightness-nya 0 atau brightness-nya 100. Gitu. Karena Berarti gitu. karena biasanya kalau yang brightness-nya 100 itu adalah light source. Oh, Jadi kamu benar-benar gambar lampu yang ada di situ. Terus kalau yang gelapnya sampai gelap banget itu, ya berarti itu totally nggak ada cahaya atau bisa kita sebutnya apa ya namanya? Ambient occlusion. Tapi ambient occlusion pun kita sebaiknya hindari warna hitam gitu. Yang pure hitam yang brightness-nya 0 gitu. Kalau gue sih gitu. Coba kalau Billy gimana? apa? Cara menentukan tingkat intensitas shading cahaya biar nggak over exposure. Ya sama lah kayak lu tadi. Ya, mirip ya. Sebagai menambahin kok. Kadang emang ini sih, kita tuh pas lagi ngebras terus menting terus lama-lama kebablasan biasanya tuh. Makanya kalau dari Kolis tuh awal-awal dulu sering ngomong mulainya dari mid. Jadi jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Kita main di situ terus. Nah, tapi kalau udah terlanjur aku biasanya pakai ini. Kalau yang kegelapan tak terangin pakai lighter color. Nah, nanti B-nya itu sesuai yang Kolis jelaskan tadi disesuaikan. Misalkan mau diterangin, jadi bagian yang gelap itu kita pick dulu, habis itu kita terangin dikit, terus kita brush. Itu nanti yang kalau di lighter color, yang kena bagian shadow doang. Nah, kalau misalkan yang terlalu terang banget, itu biasanya aku pakai darker color. Jadi di pick part yang paling yang terang itu, terus dikurangin B-nya, habis itu di brush gitu. Di cara Ya, netralinnya lagi pakai itu aku biasanya. 7:1. Jadi pas di tahap dari painting kayak gini, misalkan Bill, lu coba rubah jadi grayscale Bill. Ya. Ya, dirubah grayscale. Hah? Itu. Pakai adjustment. Nah, lihat ada gak yang putih banget, coba kontrol Bill, coba cek. Ada gak yang putih 100%? Menurut gua nggak ada sih. Nggak ada sih. Paling tinggi 80-an lah. Nah, ya, range-nya segituan lah. Jadi menurut gua udah cukup gitu. Ya gitu. Boleh tanya lebih jelas soal ambient occlusion? Ya, pertanyaannya apa maksudnya? Dan occlusion. Boleh Itu apa boleh maksudnya? tanya lebih jelas soal ambient occlusion. Iya. Apa Boleh. itu ambient occlusion? Gampang. Nah, AO adalah kita buka di Oh, Google. itu kalau dua Oh, objek itu bertemu, itu dia menciptakan shadow. Dua objek itu atau nggak selalu objek lah, kayak dua sisi kali ya. Udah, kalau misalkan dia bertemu, dia menciptakan shadow. Nah, itulah ambient occlusion. Nah, kalau prakteknya, ini misalkan tuh. daun nih, daun ketemu daun sebelahnya kan itu kayak dua objek ketemu kan, di tengahnya ada shadow. Nah, itu adalah ambient occlusion. Jadi makanya gua kasih shadow.
ini gitu. Ya, luar biasa. Itu bukan apa bedanya sama shadow, Bil? Beda. Itu ambient Apa? occlusion itu termasuk shadow. Tapi shadow nggak selalu ambient occlusion. Jadi kalau muka ini kan ada muka juga ada shadownya kan. Tapi shadownya karena dia Heeh. emang karena nggak kena cahaya aja gitu. Kalau rambutnya ada shadow juga, itu jadi ambient occlusion. Yang mana tuh? Yang ini Kalau di ada rambutnya rambutnya gitu. itu rambutnya ada A, itu jadi ambient occlusion bukan? Kan kayak ini cast shadow nih. Karena ini yang ini bukan ya? Yang ada kehalang gitu. Hmm. Itu cast shadow hitungannya. Jadi kayak shadow karena kehalangan objek. Kalau Ah, Joshua Raphael punya teori sendiri gitu. Itu Apa adalah apa katanya? kok? shadow family. Shadow family. Jadi kayak shadow itu punya family. Pertama Oh, ada cast shadow, ada foam shadow, sama ambient occlusion gitu. wes. Ambient occlusion nih yang paling dark nih, yang paling berat nih dia nih. Ya, jadi yang ambient occlusion itu yang sama sekali nggak terkena cahaya Nggak sebenarnya. sama sekali nggak Maksudnya, terkena cahaya. jadi kalau di apa namanya di 3D itu kalau kita masukin AO itu adalah part di mana eh, bagian shadow yang paling gelap itu yang nggak kena cahaya, Hmm. yang tidak terkontaminasi cahaya. Jadinya gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Bener apa nggak sih, Bil? Iya kali nggak tahu. Tapi Oh, bisa tadi lagi. digabungin sama Billy tadi bilang dua objek atau beberapa objek jadi satu. Itu kan benar-benar mungkin menutupi dari cahaya. Nah, itu jadi terciptalah AO-nya itu. Gimana kalau kita tanya Google? Mau tanya tips percaya diri painting full picture begitu tanpa harus sering zoom in dong, Kak. Soalnya kendala takut ngebrasnya meleset. Form tidak akurat kalau keseringan zoom in malah makin banyak Oh, pas lagi zoom in nih tadi. waktu. Banyak. Oh jadi gini, sebenarnya ini pasti permasalahannya karena dia layar monitornya kecil. Coba Aji, layar monitormu ukuran berapa? Coba Jawab aku sekarang. sekarang. Terus habis layar monitor pasti ukuran pen tabletnya. Pakai dong Wacom ukuran yang gede. Gue pakai yang kecil nih. 25. Nah, 25 udah kok. itu. Gede kok. Heeh. Gede itu. Itu gede. Nah, terus itu apa? Wacomnya ukuran small apa medium? Ya, soalnya dia takut ngebrasnya meleset katanya. Oh, Kalau small se kok. Bener kok. ah, Harusnya yang A5 medium. betul. Nah, kalau Billy kan emang tangannya beda tuh ya, dia nggak takut kepleset tuh. Nah, dia pakai small. Berarti bukan itu dong masalahnya. Mana sih? Billy bisa soalnya, ya toh? Pakai small. Ya tapi apa ya waktu waktu kemarin tuh ada anak kantor kan pakai yang small tuh. Gue coba Ah, pas revisi kerjaannya tuh pakai dia punya Wacom yang small. Ih bener susah banget loh. Gue tuh mau ngebras bagian misalnya bagian yang kecil-kecil tuh kayak nggak mampu itu. Jadi oh, mesti gua zoom dulu baru gua brush gitu. Jadi kelemahannya ketika lu pakai apa tablet yang kecil, lu akan bakal sering zoom in zoom out. Tapi kalau lu pakai tablet yang besar, makin besar tablet lu, semakin lu kayaknya jarang jarang zoom in zoom out. Apalagi kalau gua kan sekarang Tapi, pakainya pen display kan. weh. Lebih jarang lagi gue di ini zoom out. Hmm. Karena gua begitu Nah, taruh bolpen gue udah langsung presisi di tempatnya di situ gitu. Oke, tapi gimana logikanya ini gimana? sih kok ya. Hmm? Kalau misalkan
pen tabletnya kecil, layarnya besar, jadi kita gores sedikit aja di pen tabletnya, dampaknya tuh besar di layarnya ya kan? Iya. Karena kan Logikanya sih gitu. ukuran pen tablet itu yang biasa ada tandanya itu kan indikator dari ukuran si layar diperkecil. Jadi anggapannya Iya layar benar. 25 inchmu itu diperkecil jadi sebesar Jadi pen tablet ukuran gitu. pen tablet. Nah, Kali. benar-benar. Heeh, gitu. Makanya beli aja itu pen display. Investasi di Invest. situ. Iya, Pak. Bener Apa setelah kok? Mereknya apa kok? tuh, gua Promo ini sih ya pasti. gua pakai Wacom 24 inch. Wah, Gua pakai Wacom 24 inch. Itu dia punya layarnya tuh presisi warnanya. Menurut gue ya. Karena gue udah coba nih terus-terusan nih. Gue bilang enak banget. Setelah itu gue balik nih kan ke rumah kan di rumah kan gue nggak pakai itu. Itu di kantor. Begitu gue nggak pakai itu di rumah tuh kurang enak. Susah banget buat presisi waduh, gitu. Oh, Gitu. nagih nih kita. Jadi, heeh. Jadi anggapan aja tuh kayak gue tiba-tiba naik Ferrari gitu. Wah, Ferrari men. Terus disuruh balik lagi naik mobil. Ya gitu. Gue nggak mau sebutin. Nggak boleh sebut merek. Oke, ada lagi pertanyaannya Malam Kolius, Kobili, dan Mas Fajar. Mau tanya, gimana cara menentukan mood warna pada painting agar terlihat natural atau realis seperti karya Yong Jae Choi dan Campbell White? Pertama, karyanya Yong Jae Choi dan Campbell White itu bukan warna natural atau bukan warna realis. Soalnya warna natural dan warna realis tidak seperti itu warnanya. Itu kayak warna di studio. Betul, setuju nggak? hah? Biasanya Dan kalau warna yang Yong Jae Choi dan gambar yang Campbell mana? White banyak. Soalnya Yong Jae Choi itu kalau apa kan dia kan pakai pakai 3D ya ininya ya. Biasanya Iya. gitu ya. Oh, jadi itu dia setup lightingnya gitu menurut gue beda sama kayak caranya Leo AV setup lighting. Kalau yang Leo AV setup lighting itu gue bisa bilangnya itu lebih ke arah natural gitu, atau realis. Tuh. Karena kan kebutuhannya berbeda juga. Pertama kebutuhan Yong Jae Choi itu untuk kasih lihat ininya, kasih lihat karakternya. Kalau yang Leo AV kasih lihat environment-nya. Gitu. Menurut lu gimana, Bil? Menurut gua karena yang Jeco pakai 3D aja sih, jadi bisa lightingnya bisa ada bebas atur-atur. Hmm. Kalau Yang misalkan lo dimaksud achieve dengan itu pakai 2D kan lebih susah gitu kayak ngikutinnya. Ini kan dia lagi ngomongin mood warna ya. Kalau Iya. lightingnya pasti realis karena udah pasti jatuh shadow sama cahayanya tepat karena pakai 3D gitu. Oh, Untuk mood ya. menentukan moodnya gimana gitu. Biasanya tergantung brief ya. Iya dong. Berarti sebenarnya mood mah Briefnya bukan Iya. realis atau enggak dong? Hah? wah, iya, Ada gitu mood yang realis? mood realis. Gue juga bingung kalau moodnya natural, gue juga bingung. Bisa ya kan moodnya scary gitu ya atau moodnya sedih ya, bener nggak Heeh. sih? Kayak ini moodnya falling in love gitu. Mood itu kayak perasaan bukan sih? Lebih ke ada rasa gitu. Iya. Yang natural dan realis ini adalah pertanyaan kayak painting-nya kelihatan realistik. Berarti kan overall Filenya. lighting-nya lah, style-nya lah, gitu-gitu. Kalau jawabannya menggunakan referensi, lalu gimana caranya adaptasi atau nyomot warna pada suatu lukisan atau foto ke dalam lukisan yang
pengen kita bikin, apakah langsung nyomot pakai eyedropper tool atau ada cara lain? Ya jangan dong. Tuh, Oh jangan doang. jangan di-pick gitu. Eyeballing aja, eyeballing. Nah, biasanya kalau gua jujur dengan mata sendiri. Gue liatnya dia biru, ya gue pick biru. Gue liatnya dia merah orange, ya gue pick itu. Gitu. Biasanya banyak latihan, banyak jadi kita lebih ada experience untuk nangkep warna apa tuh yang dia pakai. Sering-sering latihan gitu. Kalau Fajar gimana? Ya, itu paling susah sih. Aku selama ini ngedirect tuh kadang lihat anak-anak tuh pengen referensi, pengen kayak gini warnanya, tapi yang dia lakukan tuh nggak sampai sana gitu loh. Soalnya banyak banyak poin-poinnya. Misal referensinya ini gitu ya, tapi yang dia gambar tuh sebenarnya nggak cocok dengan referensi tersebut gitu. Terus mungkin udah sama referensinya, tapi ternyata value-nya beda gitu. Jadi paling penting tuh referensinya jangan banyak-banyak, terus tentukan referensi utama. Nah itu benar-benar ditiru tuh dari value-nya, warnanya, apa aja yang dipakai, itu penting sih kalau. Jadi kalau misalkan kebanyakan referensi, kadang jadi campur-campur kita. Ah yang ini bagus, yang ini bagus, yang ini bagus. Jadi acak adut kayak gitu sih biasanya. Kalau dari saya. Ya. Oh, bisa dipahami. Terima kasih tipsnya. Mau tanya, apakah kesalahan paling umum ketika Kolius merevisi kerjaan kru? Ketika kesalahan yang paling umum itu kembali ke anatomi. Itu paling umum ya, lumrah. Gitu. Terus kalau dalam mood gitu biasanya kesalahannya apa ya? Ayo. Konsistensi lighting sih menurut gua. Itu umum. Jadi yang gua paling concern tuh tiba-tiba nih ya, dia kan lightingnya dari kiri atas nih. Juga painting terus dia kiri atas, terus dia lihat referensi nih, terus dia ceritain lagi mau painting backgroundnya. Backgroundnya tiba-tiba lightingnya tuh dari kanan atas. Jadi tuh satu gambar tuh nggak konsisten. Lightingnya nggak ada yang konsisten gitu. Jadi gampang banget langsung ke-detect gitu. Wah ini salah nih udah. Lightingnya beda-beda semua. Makanya gambarnya terasa aneh gitu. Dan biasanya orang nggak sadar di situ juga karena keasikan. Oh ya, dia lihat referensinya lightingnya dari kanan, dia ikutin juga referensi lighting dari kanan. Padahal waktu dia nentuin pertama, lighting itu dari kiri atas gitu. Kalau lu apa Bil? Yang Sering paling tuh. umum? Apa? Paling umum kesalahan yang ini orang Kesalahan anak-anak. telat deadline. Telat deadline. Ketika merevisi kerjaan kru kok waktu lu ngerevisi Iya. telat deadline Bercanda gimana aja. cara revisinya? Lu kalau Kayak bisa sih gua kasih lu aja nih. pertama anatomi sih sama sih kayak lighting juga ada konsisten lighting. Terus kalau rendering gue sering kayak ini masih kurang ini detail tuh gimana. Oh iya, Ya harus di zoom materialnya in. masih Ya material terus kayak misalkan gold kurang spekular atau kan terlalu spekular misalkan material kan itu. Terus muka kurang cakep. Oh. Muka kurang cakep tuh susah loh ya. Beda cakepnya orang. Menurut gua. Kalau menurut gua sih bukan kurang cakep, tapi misalkan muka itu kurang golden ratio. Oh, Kalau misalkan
ini temanya tuh tentang apa, eee, dia itu laki-laki yang mukanya perfect atau cewek yang mukanya perfect itu kan kayak ada golden ratio gitu. Hah? Tau kan? Ada rasio-rasionya misalnya hidungnya panjangnya harus segini, bibirnya harus segini. Hmm. Ada dah, lu cek sendiri golden ratio ada. Golden rasio. Tapi iya, kalau cakep apa enggak itu kan selera ya, susah ya nentuinnya. Mhm. Tapi yang pasti kalau misalkan matanya, eee, oh iya, yang anak-anak sering lakukan tuh misalkan mata nih, gambar mata nih, kiri kanan beda-beda, ada yang kirinya ke atas sedikit gitu, jadi matanya kayak pas di-flip aneh Jereng, gitu. jereng. Bukan jereng, ke atas tau nggak? Lu bisa pindah ke atas gitu satunya, Oh, alis geser alis kali, sama matanya geser. tuh kagak, soalnya pas gambarnya jarang di-flip gitu. Oh, Wih, masukin ambient occlusion nih, ini. hah? Poni Kita lu Yang aja. paling nonton susah sih tapi muka sama tangan banyak sendinya, banyak detail-detail. itu Billy gambar tangan kayak gampang banget tuh jadi. Soalnya nggak detail. Kalau detailin Gitu. susah ada. Oh, mereka pakai 3D ya kok? Iya, Siapa? yang Jai Choi sama Campbell Pakai White. dong. Dia Campbell 3D White banget tuh. pakai 3D. Mhm. Soalnya kita susah achieve tekstur kayak gitu. Terus lighting kayak gitu tuh ya nggak gampang juga pemahamannya. Kalau ini kita jadi saksi nih kalau Billy nggak pakai 3D nih di sini. Hmm? Tapi kalau kerjaan gue pakai kok 3D. Ya, paling Ini kan ini lagi 3D. kegambaran aja. Kayak ngapain. Kayak Mhm. try hard. Jadi kalau orang zaman dulu tuh kalau mau bikin lukisan atau bikin kayak eh ya pokoknya lukisan-lukisan yang bagus tuh biasanya bikin ininya. 3D. Mereka bikin mock-up-nya, Oh. painting ya kan? Apa bikin statue gitu, Hmm. mock-up-nya. Dari tanah liat atau dari apa, terus habis itu lighting-nya dicek dari situ. Sekarang kita udah ada 3D, lebih mudah, nggak kotor-kotoran. Wah, luar biasa sekali Billy. Dalam Hah? waktu 1 jam. 1 jam saja Heeh. bisa ditunggu. Kelar loh ini. Saya tunggu. Heeh. Ini kalau Jasa kalau apa ilustrasi bisa namanya, ditunggu. kalau bikin buat orang pre-wedding ini cuan ini Bil, untung nih Bil, Wah. bayar gitu. Misalnya murah aja gitu nggak apa-apa, cuma 1 jam kok. Udah 1 jam murah Apa ya? murahnya tuh? Hah? Murahnya Udah Billy berapa tapi? Oh itu. ya Billy kan murahnya kan ini $1.000 nih kayak gini. Wih, Waduh. Ada yang mau kali gini $10 masa? iya. Uh, Nggak jadi nikah loh. over Buat bayar budget, Billy doang. Iya, over nggak ada budget ya. cateringnya nanti. Enggak pakai terop. Teropnya enggak. Teropnya langit, Bro. Wih, bagus ya. Makasih. Dan oh, ini cantik nih, Bil. Bagus, Bil, bagus. Pada sketsanya bisa nih kalau mau cakep-cakep nih. Kalau nggak ada nggak bisa, susah. Tuh. Bisa sih.
Jadi lu waktu waktu nge-painting ini nih lu sambil ngebayangin istri lu atau istri lu ada di sebelah lu gini? Enggak sih, gue dari kamar, gue di studio. Oh, berarti lu ngebayangin gitu ya? Enggak lah, mukanya Bayangin. beda lah. Mukanya beda lah. Beda. Ya kan gue pikir kan lu ngebayangin oh kayak gini jadi lebih mirip gitu. Oh, Beda ya. Beda. beda-beda. Terus kalau kain-kain gitu, lu biasanya tuh lu ingetin atau lu asal-asal aja gitu? Yang ini mah Iya. asal. Jadi lu nggak ingetin kalau kain tuh ada flow-nya seperti apa Oh, gitu? mungkin kebiasaan kali ya, kayak bikin kain gitu, biasanya bikinnya gini gitu. Jadi kayak begitu bikin kayak ya ya udah ngalir aja gitu. Oh, Kan pernah study apa Bil, dulu. kasih blush on dong, Bil. Oh iya, boleh. Make up. Make up. Tah, warnanya. Cepet ya, guys. Ini kelar nih. 1 jam. Pilih nih. Pakai Wacom-nya kecil lagi. Bahas mulu aku kecil. Iya. Kalau lu hebat gitu bisa kecil-kecil itu bisa. Kasih banyak ya sama-sama. So kalau yang gede gua nggak ini. Belum coba. Belum Coba coba dulu. ya. Coba dulu ketagihan lu. Lagian beli. Iya. Belilah. Apa enggak sih? Lu beli tuh yang kayak gua 24 inch tuh. Mantep tuh, Bil. Wah, pinjam dulu dah Kerjanya cobain. kerjanya kerjanya semangat. Boleh pinjem, mau pinjem? Di bawah gede-gede gitu. Enggak, ntar gue minta orang Wacom suruh sana. Wah, mantap. Nih, tes gitu. Gue kasih tes. Lu tahu kan lu mau beli yang berapa 27 inch. Ada 27 inch. Ada. Si Nathan pakai kayaknya. Nathan pakai 27 inch. Nathan. Oh, Heeh. Harganya fantastis juga. apa? Ada tuh Tokopedia. Harganya harganya 60 ya apa 70. Waduh, Mending Ya rakit diskon. PC gua. namanya investasi ya, teman-teman ya. Weh. Iya dong, biar kita semangat kerjanya. Terus kalau lihat itu apa nggak dipakai gitu rasanya, aduh nggak dipakai nih kita udah invest kayak gini, aduh kerja lagi lah gitu. Weh. Coba main CS nggak Terus kok? nggak gua matanya kepake gitu kok. Apa? Pilih dulu. Satu nanya kenapa? Baru Ada nanya. nggak penting. Iya gua udah nggak bisa main CS nih, aduh sedih banget gua. Aduh, curhat. CS gua dijadiin CS2. Terus kan udah tahu di Oh. rumah gua pakainya iMac. Dia nggak bisa buka pakai iMac loh, gila. Saatnya invest PC. Ada di kantor banyak. PC Banyak PC. semua. Iya, kalau di rumah pakai PC tuh kabel kemana-mana. Aduh, kagak dah. Habis main beresin kok. Coplok-coplokin Bil, kabelnya. Bil, Hah? lehernya kecilin dikit, Bil. Leher ceweknya Oh, kecilin dikit. tebalan. Iya, gitu dong, Ya, biar boleh. singset gitu lehernya. Singset. Sama shadow yang di bawah dagunya tuh di ini Banyak lebarin. requestnya nih kalau Lius nih.
Iya boleh dong. Gambar sendiri nggak boleh? Ngomong sendiri. Apa shadownya yang di lehernya? Yang di bawah dagu Yang lalu apa? di lebarnya digedein biar nggak kelihatan nempel. Oh, ininya. Itu kalau di bawah dagu gitu kita kasih AO apa enggak ya, Bil? Kayaknya nggak perlu deh. Soalnya malah bikin dia jadi kayak ada jenggot ya. Kalau kasih AO ya. Tahu ya? Atau gue juga kadang bingung tuh kalau di bawah leher gitu. Kayaknya mah jarang deh, Shadow. soalnya dia nggak ini banget. Ya. Bang Billy luar biasa. Ya, terima kasih. Halo Kak, mau tanya kalau lihat portfolio Yong Jae Choi dan Campbell White kan pakai 3D banget, kerasa kayak photo bashing. Untuk kaliber klien MTG, mereka masih nge-value craftsmanship artis atau mereka nggak terlalu peduli. Loh, siapa bilang itu bukan craftsmanship? 3D-nya itu craftsmanship loh. Emang bisa bikin 3D kayak gitu? Oh, iya. Gampang. Even though Offended kita kalau bayar orang. Hah? Offended apa? Iya. Nah, itu juga Enggak ya? craftsmanship soalnya. Oh Iya nggak? ya, Dia iya bikin sih. bikin kostumnya, dia bikin pedangnya, dia bikin setting belakangnya, gitu. Gua kan dulu sebelum Itu belajar 3D kan ini kan kayak kalau lihat Choyong J kayak ini mah 3D gitu kan. Terus begitu gua habis belajar 3D gua kayak lebih salut gitu loh, kayak wah niat banget nih orang. bikin Mudah 3D-nya itu sampai ternyata. segitunya ya. Iya niat banget gila. Kalau kita mau bikin 3D-nya comot-comot gitu yang ada di Sketchfab. Nggak comot juga sih, kayak ngasal gitu, kayak bikin kain kayak seadanya gitu misalkan. Mhm. Ya, kalau comot-comot gitu bagaimana? Maksudnya comot-comot gitu bagaimana? Macam itu kali Sketchfab tadi, Rius. Beli dari Blender Market, ya boleh, terus di-painting lagi kan, maksudnya di-paint over gitu. Jangan mentah-mentah, soalnya Yong Jae Choi juga nggak mentah-mentah gitu. Kecuali yang nggak penting, misalkan apa gitu, box. Oh, dikiranya boleh mentah. Oh ya enggak lah, gitu. Soalnya kayak kayak apa namanya, konsep artis juga kan dia ngambil dari foto-foto ditempel terus di-paint over lagi gitu, nggak mentah ditempel begitu doang. Lama waktu ditempel itu nyambung ya sama overall gambarnya ya. Hmm. Ini udah jam 9 lewat nih, Pit. Oh, mudahan nih. Kayaknya udah selesai sih. Ini mah udah jadi kali. Ya, 1 jam saja, bisa kalau ditunggu. dijadiin lebih bisa gitu. Tergantung mau Bayar jadi lah nih. apa. Udah bayar. Bayar $1.000. Aduh, banyak. Istrinya Ini yang siapa ini? nonton dong, patungan dong. Iya. Langsung buka donasi. Tahan nih jadi nih. Lu lu berani lu pakai lighting dari samping gitu. Hah? Itu lighting paling susah sebenarnya. Lo bukannya sering? Susah itu, susah bikin cantiknya. Ya ini juga kayak Tapi lu ini sih kayak masih yang berhasil. banyak yang ambigu lightingnya. Kayak, tapi ya udah aja, Tapi aneh gitu. bagus. Bagus lu. Halo Kak, mau nanya cara misain objek di painting gitu gimana ya Kak? Pisahin objek. Maksudnya di
ini di crop terus bikin layer baru. Soalnya masih biasa masih kelihatan line art-nya kalau ngepaint. Maksud loh. Jar, pertanyaannya apa sih Jar itu Jar? Bentar, kita pahami dulu. Cara misahin objek painting gimana? Memisahkan dari apa sama apa ini kalau boleh tahu ini? Soalnya Itu ya. masih biasa, masih kelihatan line art-nya kalau ngepaint. Maksudnya line art-nya kelihatan gitu. Jadi tutup dong line art-nya. Ini lo line art-mu di mana, Bill? Hah? Waduh, ada di Line atas art-nya Billy tapi tadi mana? nih di atas. Ya udah Tapi ketutup kan maksudnya. gua nggak tutup, gua Enggak matiin. ditutup, Oh, enggak dipakai tuh kalau Billy tuh. Kalau Billy nggak dipakai, cuma buat guide doang. Itu ya bukan ya, cuman buat guide doang. Ya kurang lebih lah. Gitu bukan ya maksudnya ya, Heruka ya? Ya bukan. Soalnya banyak kalau cara misahin itu sama objek, misal dengan warna, dengan value, grouping value bisa, dengan edge juga bisa, yang belakang mungkin edge-nya lebih soft, yang depan lebih sharp gitu. Dengan lighting juga bisa buat misahin objek. Oke. Sudah waktunya Oke. selesai. Udah nih, kelar nih. Nah, itu Mas Fajar Nah, itu maksudnya. masalahnya. Oke, Oke, benar, sip. benar. Siap. Kalau gitu. Oke, teman-teman, kita sekian dulu ini untuk hari ini cut and draw-nya. Minggu depan kita off dulu ya. Soalnya kita ada event. Ada yang udah Bakal register ada belum? announce ini ya, Hmm? Gimana? register ini acaranya. Ya udah deh. Cobain Udah. belum? Udah Di itu Jakarta. udah penuh kali itu anak-anak UMN. Tapi buat umum juga nggak sih itu? Ya, cuman terbukanya sedikit gimana buat umum coba. Itu kan kayak konsumsi mahasiswa Kampus aja soalnya mereka acaranya. doang. Iya. Padahal kirain mah bisa kayak 200 orang kayak atau apa. Dikit gitu kayak. Ya Bil, cuma berapa ya Bil? 40 kayaknya. Limited. Iya 40. Limited banget. Coba kalau ada yang mau ikutan coba tanya-tanya aja info, siapa tahu masih ada. Oke, teman-teman, udah saatnya kita bye. Thank you ya udah ikutin partikel hari ini juga udah ngobrol-ngobrol. Nanti di 2 minggu ke depan kita baru ada acara lagi. Mungkin lebih ke sharing ilmu. Ya. Thank you Oke. guys. Oke, thank Billy, thanks you. Fajar. Thank you Billy. Bye. Udah sama-sama. yuk Bye. streaming.